Nah, pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melihat jalannya sidang. Silakan terdakwa duduk samping penasihat hukum. Dan kepada penuntut umum kami persilahkan untuk menghadirkan saksi atau ahli yang akan didengar dalam persidangan. Kami panggil ahli dari tim RSCM agar memasuki ruang persidangan. Mohon izin majelis, perlu kami jelaskan bahwa karena kami ingin mendapatkan keterangan tentang hasil dari visum et repertum psikiatrum yang dilakukan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terhadap beberapa subjek-subjek yang sudah ada juga dalam berkas perkara, maka dalam pemeriksaan visum et repertum psikiatrum ini dilakukan oleh tim dari RSC, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Oleh karena itu, maksud kami agar keterangan tentang visum et repertum psikiatrum ini bisa seobjektif dan komprehensif mungkin, maka dalam persidangan ini kami tidak mengajukan satu orang ahli, tapi 3 orang ahli yang merupakan juga anggota tim dari RSCM yang melakukan visum et repertum psikiatrum berupa pemeriksaan psikiatri forensik terhadap saksi dan juga tersangka. Saksi saya tersangka yaitu saksi Rangga, saksi Agus Triyono, dan juga terdakwa, di mana hasil-hasil visum itu juga sudah terlampir sebenarnya dalam dokumen lampiran berkas perkara. Oleh karena itu kami mohon agar beliau bertiga ini adalah salah di antara anggota tim, maka diberikan kesempatan untuk menerangkan. Terima kasih. Berturut-turut mungkin yang kami sampaikan di sini adalah Dr. Danardi Sosro Sumiharjo, beliau adalah yang duduk yang paling ujung sebelah sana, kemudian Dr. Natalia Widiasih Raharjanti, dan Dr. Gerald Mario Samen. Dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara yang ada adalah Dr. Natalia Widiasih Raharjanti. Ada tanggapan? Terima kasih Yang Mulia. Pertama, kami menyampaikan bahwa kami keberatan kalau diperiksa bersama-sama. Seharusnya harus sendiri-sendiri. Yang kedua, yang ada dalam berkas perkara hanya Natalia, sedangkan yang 2 kan tidak. Jadi saya pikir karena tidak dalam berkas, itu tidak bisa kita terima sebagai keterangan mereka. Kalau berbicara sebagai tim, saya kira kan satu orang cukup mewakili suatu tim, menggambarkan semuanya. Jadi oleh karena itu Yang Mulia, agar objektivitas daripada persidangan ini terdapat, kami keberatan sekali apabila diperiksa bersama-sama. Dan menolak tiga-tiganya termasuk Natalia juga kami keberatan, karena ternyata begini Yang Mulia, mungkin punya perbedaan persepsi mungkin Yang Mulia. Kami melihat bahwa mereka ini kan telah digunakan oleh polisi untuk memeriksa juga saudara terdakwa ini. Nah, kalau mereka sudah membantu polisi dalam proses pemeriksaan yang sifatnya confidential basis, maka tentunya itu kan tidak dilakukan dalam rangka proses justisia. Itu hanya saya ralat ya, mereka itu lakukan itu hanya untuk kepentingan penyidikan saja. Padahal mereka ini tampil di sini sebagai ahli yang menerangkan satu peristiwa yang oleh majelis ini dia nggak perlu keterangannya untuk membantu menemukan terangnya suatu perkara. Tetapi kalau dia sudah diminta oleh polisi
untuk memeriksa terdakwa, melakukan untuk mendapatkan suatu fakta, dia bukan ahli lagi di sini. Tapi dia hasil yang didapatkannya itu dia bisa berikan kepada polisi dan polisi akan olah itu dalam rangka penyidikan dia. Tapi dia di sini bukan ahli lagi gitu loh. Ahli itu kan biar bagaimanapun yang mulia adalah orang yang dalam keadaan tenang, independen, tidak pernah berpihak, tidak pernah berinteraksi dengan terdakwa ini secara khusus dalam kasus. Itulah seorang ahli. Jadi dia dalam keadaan blank memberikan pendapat pada suatu ilmu yang dimilikinya. Itu sebabnya yang mulia, jangankan untuk yang dua, termasuk saksi ahli Natalia juga kami keberatan yang mulia. Karena kami menganggap dia tidak lagi saksi-saksi yang independen memberikan keahliannya. Karena dia sudah diminta oleh polisi untuk menyelidiki suatu perkara pidana dan hasilnya tentunya diberikan kepada polisi dan itu adalah konsumsi polisi dan dengan itulah polisi seharusnya bisa mengembangkan kasus ini. Tapi ketika dia tampil di sini pastilah tidak independen yang mulia. Terima kasih. Izin menanggapi yang mulia. Ada tanggapan? Pertama, apa yang dinyatakan oleh penasihat hukum itu tidak berdasar hukum. Karena berdasarkan pasal 120 KUHP menyatakan bahwa ayat 1, dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ini adalah ahli-ahli yang diminta oleh penyidik dan berdasarkan KUHP itu diperbolehkan untuk melakukan analisa dan pemeriksaan. Oleh karena ini mereka berkompeten untuk itu. Yang kedua adalah bidang pemeriksaan ahli-ahli ini berbeda walaupun mereka tergolong dalam satu tim pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum, tapi karena bidang pemeriksaan berbeda maka keahliannya pun berbeda-beda untuk menjelaskan porsi mana yang dilakukan oleh Dokter Natali, Dokter Ganardi itu berbeda-beda satu sama lain. Oleh karena itu untuk mencari kebenaran material maka dibutuhkan tindakan komprehensif untuk menjelaskan metode pemeriksaan, apa saja yang sudah dilakukan pemeriksaan, dan itu pun bukan hanya terhadap Jessica, karena terhadap Rangga dan terhadap Agustriono juga dilakukan pemeriksaan secara komprehensif untuk membuat terang suatu tindak pidana, dan itulah yang kita harapkan terjadi di persidangan ini. Oleh karena itu kami berharap ketiga ahli ini diperkenankan untuk memberikan keterangan secara bersamaan. Terima kasih yang mulia. Masih ada tanggapan? Yang mulia, saya sangat sepakat dan setuju dengan jaksa ini yang mengutip pasal 120. Di sini disebutkan, dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Meminta pendapat, bukan memeriksa terdakwa. Kenyataannya yang dilakukan penyidik memeriksa terdakwa, bukan memberikan pendapat. Jadi jelas ini sudah dilanggar oleh penyidik. Oleh karena itu yang bawa di sini tidak boleh memeriksa terdakwa, tapi pendapatnya yang diminta di sini. Terima kasih mulia. Ya, kami cukup ya. Kami bermusyawarah dulu. Setelah majelis bermusyawarah atas ahli yang diajukan oleh penuntut umum yang mendapatkan tanggapan dari penasihat hukum, majelis berketetapan untuk hari ini bahwa
ahli yang ada dalam berita acara penyidikan akan kita periksa pada hari ini.